Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Maka pengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, wa qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian semua, ittiba'ul hawa, yang pertama mengikuti hawa nafsu, watulul amali, yang kedua panjang, sangat tinggi angan-angannya, itu yang sangat dikhawatirkan, yang sangat ditakutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Fa'ammat tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu 'anil haqqi, maka orang itu akan berpaling dari kebenaran, yang pada akhirnya kebenaran dalam agama tidak diikuti oleh dia karena dia mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, wa ammatul amali, adapun orang yang sangat panjang, sangat jauh dia punya angan-angannya, tinggi angan-angannya, fayansal akhirata, maka dia pasti akan melupakan akhirat. Orang kalau udah tinggi angan-angannya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, maka fayansal akhirata, pasti dia akan melupakan akhirat. Wa man nasyal akhirata, orang yang melupakan akhirat, lam ya'mal laha, tidak akan beramal beribadah untuk akhiratnya. Wa man lam ya'mal laha, orang yang enggak mau beramal ibadah untuk akhiratnya, qadima ilaiha wa huwa muflisun minal a'mali salihati allati la najata wa la fawza fil akhirati biduniha, dia akan datang ke akhirat sementara dia bangkrut dari amal-amal soleh yang tidak ada keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan di akhirat tanpa ada amal-amal soleh. Gak ada manfaatnya udah. Kalau seandainya ada orang yang udah melupakan akhirat, akan datang nanti di akhirat sementara dia bangkrut, nggak punya amal-amal soleh, yang amal soleh itu adalah keselamatan, keberuntungan dia nanti di akhirat. Fa in talaba inda dzalika an yuradil dunya liya'mala shalihan hina bainahu wa baina dzalika, maka jika dia menuntut meminta kepada Allah ketika itu untuk dikembalikan ke alam dunia agar dia bisa beramal soleh, maka hina bainahu wa baina dzalika, dihalangin, nggak bisa, udah sampai di alam kubur, nggak bisa balik lagi ke alam dunia, yang pada akhirnya faya'zumu inda dzalika tahassuruhu wa nadamuhu haitsu la yanfa'un nadam, maka akan menjadi besar penyesalannya sekira-kira tidak ada manfaat penyesalan di waktu itu. Nggak ada manfaatnya, udah masuk alam kubur, udah akhirnya bertambah besar dia punya penyesalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang tadi dia mengikuti hawa nafsu, atau yang kedua adalah tinggi dia punya angan-angannya. Pengarang rahimahullah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, wa fi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, jadilah engkau di alam dunia seolah-olah engkau ini gharibun, pendatang, orang asing di alam dunia. Kan kalau pendatang bakal balik kampung. Aw 'abiru sabilin, atau orang yang nyebrang jalan sebentar doang, nyebrang jalan nggak lama. Maka itu pesanan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pertama, jadilah hidup di alam dunia seperti orang pendatang, orang asing. Jangan peduli, jangan. Kalau orang pendatang, orang asing bakal pulang kampung.
atau abiru sabil, orang yang nyebrangin jalan. Wa fi dzalika, pada hadis tersebut di atas, pesan tersebut di atas, ghayatul hathi ala qisril amali. Yang pertama, maksimalkan diri kita menjadi motivasi untuk kita pendekkan, kita rendahkan angan-angan kita. Yang kedua, waqtil latirrabati fid dunya, kurang-kurangin demen, suka, cinta dengan dunia. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, idza asbahta fala tamtadhiril masaa. Kalau engkau sudah masuk di waktu pagi, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta fala tamtadhiris sabaha. Kalau engkau sudah masuk di waktu sore, jangan nunggu pagi, jangan ibadah entar, jangan cepat-cepat. Wa khudh min hayatika limautika, ambil untuk kematianmu dari kehidupan kau, ambil manfaatnya. Kita masih hidup di alam dunia, ambil manfaatnya, kerjakan amal ibadah, kerjakan kebaikan-kebaikan. Wa min sihhatika li saqamika, ambil untuk sakitmu dari sehatmu. Masih sehat, segar bugar, pakai buat ibadah, pakai untuk kebaikan-kebaikan. Wa'lam, ketahuilah, maka pengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annan nasa fil amali ala thalathati asnafin, orang pada angan-angannya dibagi tiga. Jadi manusia, hamba Allah, pada masalah angan-angannya dibagi tiga kelompok. As-sinful awwalu, bagian yang pertama, kelompok yang pertama, wa humus sabiquna minal anbiya'i was-siddiqina la amala lahum asla. As-sabiqun, orang-orang yang terdahulu siapa? Minal anbiya'i, para nabi, para rasul, was-siddiqina, as-siddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur pada syariat, pada agama. Mereka la amala lahum asla, sama sekali tidak ada angan-angan pada diri mereka. Fahum ala dawami mustashiruna linuzulil mauti bihim, mereka terus menerus berasa sangat maksimal untuk menghadapi kematian, sampainya kematian pada mereka. Jadi setiap hari demikian, di benak itu, di hatinya, pikirannya bakal menemui ajalnya, bakal sampai kepada kematiannya. Musta'iduna lahu bil iqbalid daimi 'ala Allah wa 'ala ta'atihi, bersiap-siap untuk kematiannya dengan iqbalid daim 'ala Allah, bersungguh-sungguh terus di jalan Allah dan di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapin dirinya, Pak, siapin dirinya buat menghadapi kematiannya. Mutafarriqina an ashghalid dunya bil kulliyah, mereka kosongkan dari urusan-urusan dunia bil kulliyah, seluruhnya, sama sekali tidak ada dunia di hati mereka, otak mereka tidak ada dunia. Ini untuk as-sabiqun, yaitu para nabi dan orang-orang yang jujur, yang benar dalam penegakan syariat. Illa, kecuali maka minha daruriyan fi haqqi anfusihim, kecuali yang hanya sekedar mereka butuhkan, daruriyan yang mereka butuhkan untuk diri mereka, au fi haqqi man la budda lahum minhu min atba'ihim, atau untuk memenuhi kebutuhan anaknya, istrinya, pembantunya, itu demikian tuh min atba'ihim, dari itu mereka semua. Jadi demikian orang-orang yang bagian pertama ini. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, kata beliau demikian, bahwa orang tersebut mengambil daripada dunia sekedar kebutuhan dirinya, anaknya, istrinya, dan pembantunya, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya mereka semua waqad saru minal iqbali 'ala Allahi wa 'ala daril akhirati, sehingga mereka menjadi bersungguh-sungguh di jalan Allah dan menelusuri ke akhirat. Bihaitu law qila li ahadihim, sekira-kira dikatakan kepada salah satu mereka, innaka mayyitun ghadan, sesungguhnya engkau akan mati besok, lam yajid mawdi'an liziyadati ala ma huwa 'alaihi al-'amal as-salih,
tidak mendapatkan tempat untuk menambahkan daripada amal solehnya. Udah terus gak berhenti, pagi, siang, sore, malam, yang dibenaknya itu kematian, yang pada akhirnya makin maksimal dalam persiapkan diri daripada amal-amal soleh. Lintihaihi fihi ghaitul qaswa allati laysa wara'aha ghayatun, yang berakhirnya sampai kepada puncak yang tinggi yang tidak ada di belakangnya puncak lagi. Wa kadzalika la yajidu syai'an yatrukuhu, demikianlah dia tidak mendapatkan sesuatu yang akan dia tinggalkannya. Li'annahu qad taraka kulla syai'in la yuhibbu an yadral maut bihil mautu wa huwa mulabisul lahu, karena dia telah meninggalkan segala sesuatu yang tidak dia sukai waktu tentang kematian, sedangkan dia masih dalam keadaan mengerjakannya. Dia nggak mau tuh. Yang dunia urusannya segala macam ditinggalin seluruhnya. Yang ada cuma amal saleh, ibadah kepada Allah, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ma dzakarnahu min hali hadatsin fi syarifi, dan sesuatu yang telah kami sebutkannya, kata pengarang rahimahullah, pada kelompok bagian yang pertama ini, yang mulia ini, al-isyaratu, ada isyarat, ada petunjuk dari biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa aku yang ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, ma rafa'tu qadamiyya fazanantu anni adauha, ma rafa'tu qadami fazanantu anni adauha hatta uqbada, aku tidak mengangkat kaki aku, maka aku menduga aku sungguhnya meletakkannya sampai aku dicabut. Artinya belum sampai kakinya dua-duanya jatuh ke dunia, udah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wala rafa'tu luqmatan fazanantu anni usiruha hatta aqussa biha minal mauti, tidaklah aku mengangkat satu suapan, maka aku juga aku tidak akan mudah masukkannya sampai tersedak kemudian aku mati. Itu demikian tuh. Jadi otaknya udah al-maut, yang pada akhirnya maksimal dalam mempersiapkan dirinya terhadap amal-amal soleh untuk menghadapi kematian tersebut. Al-hadisa. Wa kana alaihi salatu wassalam rubbama yatayammamu wal ma'u minhu qaribun, dan adalah Nabi Muhammad SAW manakala beliau bertayamum sementara air dekat beliau, fayuqalu lahu bidzalika, maka dikatakan kepada beliau, maka beliau mengatakan la adri la'alli la ablughuhu, aku gak tahu apakah aku sampai atau enggak ini, sampai enggak ke air tuh. Pas lagi tayamum sebelahnya ada air, pengen ngambil wudhu, sampai enggak ke airnya, aku tangan aku ini untuk melakukannya, atau aku punya badan ini untuk melakukan kepada wudhu tersebut. Nah itulah yang merupakan contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.